Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, kita bisa dipertemukan kembali dalam acara kajian Ba'da Zuhur secara virtual melalui channel BKM Darul Ihsan ya, Telkom Gerlong. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah terhadap akal pikiran yang sudah diberikan, dan kita selamat di akhirat nanti dari hisaban akal pikiran. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, materi yang akan disampaikan ini terkait dengan ibadah kurban dalam sejarah. Materi ini sempat tertunda ya beberapa pertemuan sebelumnya karena saya sendiri berhalangan untuk siaran ya, dikarenakan ada agenda yang lain. Jadi mohon maaf. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam tholabul ilmi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan ibadah kurban ya, dalam sejarah. Ini adalah materi yang dibuat untuk mencoba membuktikan bahwa ternyata manusia sudah sejak dari dulu mengenal syariat ibadah kurban. Dan ibadah kurban ini sudah dimulai dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi dari awal sejarah ya, manusia sudah berkurban. Nah, tetapi nanti uniknya, meskipun syariat kurban itu dimulai dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, akan tetapi yang menjadi tokoh ya dalam ibadah kurban sampai nanti menjadi ajaran tersendiri yang disebut dengan millah, itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi tokoh. Padahal ibadah kurban itu sudah dimulai sejak dari dulu ya, sebelum zaman Nabi Ibrahim. Nah, ini terbahas juga nanti berkaitan dengan keistimewaan Nabi Ibrahim. Jadi kenapa Ibrahim alaihissalam itu ditetapkan sebagai tokoh ya dalam ibadah pengorbanan. Nah, tentu saja Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita mengenal Nabi Ibrahim alaihissalam ini sudah diperintahkan ya di dalam Quran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syu'ara, bahwasanya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, watlu alaihim naba'a Ibrahim. Bacakanlah kepada mereka terkait dengan kisah atau biografi Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi istimewa dikarenakan beliau menerima 3 pangkat ya, 3 pangkat. Nah, ini yang dibahas oleh para ulama. Yang pertama, Ibrahim alaihissalam berpangkat nabi karena menerima wahyu. Wahyu disebut nabaun, kabar dari langit ya. Makanya ada surah An-Naba. Ketika kabar dari langit itu turun, manusia heboh. Ya, di surah An-Naba dikatakan bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun, apa yang mereka pertanyakan itu anin nabail adzim, terkait dengan berita dari langit, berita yang agung. Nah, beritanya disebut nabaun, orang yang menerimanya disebut nabiyun. Dan Ibrahim alaihissalam adalah salah seorang yang menerima nabaun, karena itu beliau sebagai nabi ya. Kemudian yang kedua, Ibrahim alaihissalam juga diangkat sebagai rasul. Rasul adalah nabi yang memiliki umat ya, memiliki umat. Jadi Ibrahim alaihissalam diutus kepada umatnya kaum Kaldan atau Kaldea di negeri Ur ya. Kalau sekarang Irak Selatan, yang waktu itu bernama kawasan Babilonia yang masuk daerah Mesopotamia ya, Babylon. Jadi rajanya adalah Nimrod atau Raja Namrud. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah menjadi rasul untuk meluruskan akidah orang-orang Babylon. Nah,
selain daripada nabi dan rasul, ternyata Ibrahim pun memiliki pangkat ketiga. Ya, di dalam surah Al-Baqarah disebutkan, qala, Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imaman, aku akan menjadikan kamu Ibrahim sebagai imam, ya, di antara manusia ini. Maka Ibrahim alaihissalam diberi pangkat ketiga, yaitu imam. Tentu saja apabila dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, kedudukannya di sisi Allah lebih tinggi Nabi Muhammad SAW, ya. Tetapi kenabian dan kerasulan itu bukan untuk dipersaingkan, bukan untuk dibanding-bandingkan. Karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh berdosa orang yang menyebut aku lebih baik dari Yunus bin Matta. Nabi Yunus alaihissalam yang kita kenal dulu pernah dihukum oleh Allah dengan ditelan oleh ikan paus yang besar, ya, karena beliau berhenti berdakwah. Nah, karena itu orang-orang yang membaca kisah Nabi Yunus pasti kecewa dengan sikap Nabi Yunus yang seperti itu. Maka menilai negatif kepada Nabi Yunus itu tidak boleh. Nabi Muhammad SAW mengatakan, sungguh berdosa orang yang menganggap aku lebih mulia dari Yunus bin Matta. Ya, jadi ini menandakan bahwa para nabi itu bukan untuk dipersaingkan. Kita semua menghormati, ya, para nabi dan rasul. Nah, akan tetapi di dalam kedudukannya di sisi Allah, tentu saja Nabi Muhammad SAW memiliki keunggulan tersendiri. Karena itu Nabi Ibrahim meskipun posisinya sebagai imam, ya, Nabi Ibrahim pun bangga kepada Nabi Muhammad SAW, dan keduanya pernah bertemu, ya, ketika di peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa yang sangat unik Isra Mi'raj itu, karena Nabi Ibrahim hidup 2000 tahun sebelum Masehi, sedangkan Nabi Muhammad SAW hidup tahun 700-an Masehi, tetapi keduanya bisa dipertemukan, ya, di dalam ruang dan dimensi yang berbeda. Mereka bertemu dan Nabi Ibrahim menyapa Nabi Muhammad SAW dengan ungkapan Assalamualaikum ya bani solih, ya, keselamatan bagimu wahai putraku yang soleh. Nah, disinilah keunikan para nabi. Jadi nabi dan rasul kita semua menghargai mereka. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini diangkat menjadi imam dalam hal syariat, ya, dalam hal syariat. Tentu saja ketika Ibrahim itu diangkat menjadi imam, maka kita manusia setelahnya posisinya di belakang imam, yaitu sebagai makmum. Dan seperti di dalam sholat berjamaah, tugas makmum adalah mengikuti imam. Karena itu Nabi Ibrahim harus bisa diikuti juga. Meskipun kita ini umat Nabi Muhammad SAW, ternyata ajaran Nabi Muhammad SAW ada yang masih mengikuti ajaran sang imam, yaitu Nabi Ibrahim. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberikan ajaran-ajaran di dalam syariat Nabi Ibrahim yang tidak kadaluarsa, ya, tidak lekang oleh waktu, masih berlaku sampai hari ini. Nah, ajaran-ajaran Nabi Ibrahim yang tidak lekang oleh waktu itu disebut milah Ibrahim. Milah Ibrahim terdapat di dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi kita semua. Misalkan diantaranya satu, ibadah khitan, ya, dua, membangun masjid, tiga, ibadah haji dan umroh, empat, ibadah kurban, ini yang akan dibahas, 5 sampai itikaf, ya, dari tahanusnya Nabi Ibrahim dulu. Kemudian sampai memotong kuku, memotong rambut dan lain-lain, itu adalah ibadah yang merupakan milah Ibrahim. Jadi bukan artinya nabi-nabi dan rasul sebelum Ibrahim itu tidak memotong kuku, bukan begitu, ya. Tapi dulu belum menjadi bentuk peribadahan. Nabi Ibrahimlah yang pertama kali diperintah oleh Allah untuk membersihkan diri, ya, memotong kuku, memotong rambut sebagai bentuk syariat, begitu, sebagai bentuk ibadah. Nah, maka Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, nanti kita juga akan membahas sedikit tentang perbandingan antara kurban di dalam ajaran Islam, Yahudi dan Nasrani. Karena ketiga agama ini sama-sama mengklaim, mengaku bahwa agama mereka
adalah turunan imannya Ibrahim. Yahudi mengatakan Ibrahim itu orang Yahudi, begitu. Orang Nasrani membantah, bukan, Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim itu Nasrani, gitu ya. Dan saya yakin ketika Bapak Ibu sekalian ditanya, apa agama Ibrahim dulu? Pasti kita semua menjawab Islam, begitu ya. Nah, jadi perebutan wacana terkait bapak keimanan daripada agama masing-masing ini harus dibuktikan. Dibuktikan dengan pengamalan ya. Manakah di antara tiga agama ini yang masih melaksanakan milah Ibrahim? Nah, makanya tiga agama ini disebut Bnei Ab Ehad atau saudara dari Bapa yang satu, ya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Bnei Ab Ehad artinya saudara sebapa. Nah, karena kita ada pembahasan ini khusus pada kurban, ya, maka kita lihat dulu ibadah kurban khusus nih. Jadi ibadah kurban adalah ibadah yang sudah dilaksanakan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, tetapi yang menjadi tokoh ya untuk pensyariatan ibadah kurban adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di dalam Quran dijelaskan bahwa ternyata Ibrahim dulu sudah pernah berkurban dengan kurban yang istimewa, ya, pengorbanannya sangat sempurna, dari mulai mengorbankan nyawanya sendiri ketika Ibrahim alaihissalam berdebat dengan Raja Nimrod sampai harus dihukum mati karena raja kesal ya kepada Ibrahim yang berdakwah di Babilonia. Ibrahim juga mengorbankan keluarga, beliau diputus hubungan dengan ayahnya dan paman-pamannya yang pekerjaannya sehari-hari sebagai pembuat patung. Ibrahim alaihissalam memanggil berdakwah kepada mereka supaya meninggalkan penyembahan patung, tetapi kemudian Ibrahim yang diusir. Lalu Ibrahim alaihissalam juga berdakwah kepada kaum Kaldea ya atau kaum Kaldan di negeri Ur, sampai Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka yang akhirnya Ibrahim pun dikucilkan dan dibenci masyarakat. Ini pengorbanan terkait dirinya sendiri dan juga keluarga, sahabat, lingkungan, ya, pemimpin di negaranya. Nabi Ibrahim tidak gentar, ya. Nabi Ibrahim mencintai Allah lebih daripada mencintai mereka semua. Nah, setelah itu nanti Ibrahim diusir setelah tragedi pembakaran api besar itu, ya. Dan Ibrahim selalu dihadapkan dengan dua pilihan antara hidup dan mati. Tetapi karena Ibrahim itu sangat mencintai Allah dan Allah pun mencintainya, karena itu beliau bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Maka Ibrahim selalu mendapat nasib keselamatan, ya, nasib baik, karena Allah menjaganya dari kebinasaan. Nah, setelah Ibrahim alaihissalam diusir dari tempat tinggalnya sendiri, maka Ibrahim berhijrah atas petunjuk Allah ke negeri Palestina, kan begitu, ke Kanaan. Di Palestina beliau tinggal bersama sang istri Siti Sarah. Kemudian yang ikut berhijrah itu juga keponakannya, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Meskipun di tengah perjalanan Nabi Lut memisahkan diri karena tidak mau merepotkan sang paman terlalu lama. Nabi Lut berbelok ya arah ke negeri Sadum begitu. Nah, nanti kan singkat cerita Ibrahim di Palestina mengalami kesulitan ya, paceklik, lalu mencari pekerjaan ke negeri Mesir. Di negeri Mesir terkenal rajanya saat itu adalah laki-laki hidung belang yang menyukai istri orang. Nabi Ibrahim kebetulan istrinya saat itu Siti Sarah alaihissalam berparas cantik, berakhlak baik. Maka Siti Sarah pun diinginkan oleh Raja Mesir saat itu. Lagi-lagi Ibrahim dihadapkan pada dua pilihan antara keselamatan dan kecelakaan. Ibrahim terus mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya Siti Sarah dilepaskan, kan begitu ya. Karena setiap kali mau disentuh oleh Raja Mesir, tangannya menjadi lumpuh begitu ya. Nah, karena ketakutan, Sarah akhirnya dikembalikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu diberi hadiah seorang pelayan ya, bukan budak, pelayan.
Beda ya. Kalau budak, abdah, itu budak hamba sahaya. Tapi ini bukan abdah. Siti Hajar itu di dalam kitab-kitab tarikh para ulama menyebutnya khodimah. Khodimah itu pelayan. Belum tentu hamba sahaya. Bisa jadi merdeka. Ya, bukan hamba sahaya. Ini orang merdeka, cuma pekerjaannya membantu Siti Sarah dan Nabi Ibrahim. Dan saya kaget ketika mengkaji terkait pendapat rabi-rabi Yahudi, bagaimana pandangan mereka kepada Siti Hajar, misalkan Rabi Solomon ben Yitzhak. Rashi mengatakan di dalam kitabnya bahwa Hagar atau Siti Hajar adalah Bet Paro Hayeta, putri dari Raja Mesir. Jadi Siti Hajar itu wanita mulia, ya, bukan hamba sahaya. Wanita merdeka yang mulia, memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan orang-orang Kibeti di Mesir. Karena itu, ketika Siti Sarah tidak mampu memiliki putra, belum mampu memiliki keturunan, Sarah memilih Hajar untuk menjadi istri kedua Nabi Ibrahim. Dari sinilah Ibrahim nanti memiliki keturunannya yang pertama, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Begitu Ismail kecil itu lahir, maka perintah berkurban selanjutnya sudah menanti. Ibrahim harus menyimpan istri keduanya, yaitu Hajar alaihissalam, bersama bayi kecil, ya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, di lembah tak berpenghuni. Ditinggalkan di sana sampai, ya, keluarnya sumur Zam-Zam. Jadi lagi-lagi Nabi Ibrahim dihadapkan dalam dua pilihan antara kecelakaan dan keselamatan, tetapi selalu berujung selamat. Kemudian ketika Ismail sudah beranjak dewasa, dalam kisahnya yang terkenal, Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail. Dan Ismail menjadi anak yang sabar, mendukung keputusan ayahnya, ya, sehingga terjadilah prosesi penyembelihan Ismail yang pada akhirnya digagalkan oleh firman Allah yang memanggil Ibrahim, ya, mencukupkan pengorbanannya sampai di sana, tidak jadi disembelih, dan menggantinya dengan sembelihan agung, yaitu seekor kambing yang besar. Nah, di sini kan sudah kita sudah mafhum, ya, kisah-kisahnya. Intinya kita harus mengambil pelajaran. Kenapa Ibrahim menjadi tokoh pengorbanan? Karena dalam berkurban, Ibrahim sudah sempurna. Semuanya dikorbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena di dalam hati Ibrahim tidak ada yang lebih dicintainya selebih cintanya kepada Allah. Nah, makanya disebut kurban. Kurban ini dari kata koroba, artinya dekat. Kurban itu artinya pendekatan, ya, mendekatkan diri, pendekatan diri kepada Allah. Nah, ibadah kurban identiknya dengan penyembelihan. Maka penyembelihan di dalam Al-Quran dan hadis disebut dengan beberapa istilah. Satu disebut an-nusuk. Nusuk, ya, itu adalah menyembelih, begitu, memotong hewan. Nusuk, ya, ditusuk intinya hewannya. Kemudian ada juga kalimat lain tentang penyembelihan, yaitu an-nahru, nahar. Nahar juga artinya menyembelih, ya, mengalirkan darah hewan. Nah, penyembelihan nusuk dan nahar ini, ya, dalam rangka ibadah kurban kepada Allah. Ketika dilakukan oleh jemaat haji setelah pelaksanaan ibadah haji, maka nusuk dan nahar itu disebut al-hadiyu. Sembelihan itu disebut al-hadiyu, sembelihan hadiyu. Ini dilakukan oleh jemaah haji. Bagi yang tidak melaksanakan haji dan diam di kampungnya masing-masing, maka melaksanakan penyembelihan yang disebut dengan udhiyah. Makanya hari rayanya disebut Idul Adha, ya. Kenapa disebut udhiyah, penyembelihan itu? Dari kata duha, artinya pagi hari. Karena penyembelihan itu dilakukan di pagi hari, ya, ketika matahari naik sepenggal. Kemudian ada juga kurban, ya, berupa penyembelihan nusuk dan nahar, itu ketika bayi yang lahir 7 hari.
selama 7 hari, berusia 7 hari. Bayi itu disembelihkan oleh orang tuanya seekor kambing atau seekor domba kalau perempuan. Tetapi kalau laki-laki 2 ekor domba ya. Itu disebut akikah. Jadi akikah itu sembelihan ketika bayi baru lahir pada usia 7 hari. Nah, inilah Bapak dan Ibu sekalian, jenis-jenis ragam penyebutan terkait dengan ibadah kurban. Nah, kita lihat di dalam Quran dan hadis, penyebutan ini semuanya ada. Misalkan di dalam surah Al-Maidah ayat ke-27, Allah berfirman, "Watslu alaihim naba abnai Adam bil haq idh qarraba kurbanan." Nah, disebut kurban ya. Dan bacakanlah kepada mereka kisah ya, berita terkait 2 putra Adam dengan benar ya. Idh qarraba kurbanan, ketika keduanya menyuguhkan pengorbanan kepada Allah. Ini kisahnya terkenal ya, tentang Habil dan Qabil. Habil menyediakan kurban hewan yang besar, gemuk, sehat, yang diurus dengan hati-hati ya, diurus dengan baik. Kemudian Qabil memberikan kurban berupa hasil panen yang kurang baik, hasil sortiran ya, bukan panen terbaik. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nanti di ayat selanjutnya, Allah menerima kurban yang satu dan menolak kurban yang lain. Nah, di sini kita bisa mendapat pelajaran. Artinya ibadah kurban itu ada yang ditolak ya. Hati-hati ya Bapak dan Ibu sekalian, ibadah kurban kita harus diupayakan supaya diterima, yaitu dengan cara ditempuh ya kaifiatnya dengan baik. Harus ikhlas. Ikhlas itu cocok dengan aturan. Nanti ikhlas itu ada 2, ikhlas dalam niat dan ikhlas dalam amal. Ikhlas dalam niat semata-mata mengharap keridhaan Allah, tidak mengindahkan pandangan sesama makhluk. Ikhlas terhadap amal, kaifiatnya ditempuh sesuai contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti ada orang yang benar niat, salah amal, ya. Niatnya baik ibadah, tapi amalnya tidak sesuai dengan contoh Nabi, maka itu bukan keikhlasan, ya. Kemudian nahar disebut dalam surah Al-Kautsar ayat kedua. Fasolli li rabbika wanhar. Maka sholatlah Muhammad bagi Tuhanmu dan menyembelihlah. Tuh. Lalu nusuk disebut di surah Al-An'am ayat 162. Kul, katakanlah, inna sholati wa nusuki. Nah, sesungguhnya sholatku dan kurbanku dan penyembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, di sini disebut nusuk. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa nusuk di sini artinya sembelihan kurban. Jadi Bapak dan Ibu kan misalkan kalau sholat baca doa ini, inna sholati wa nusuki, begitu ya. Sesungguhnya sholatku dan sembelihanku, tapi tidak pernah berkurban. Nanti malaikat heran, kenapa disebut inna sholati wa nusuki, tapi bukti penyembelihannya tidak ada. Makanya kalau kita mampu, kita harus berkurban. Karena nanti ada ancaman dari Rasulullah SAW kepada orang yang mampu tetapi tidak mau berkurban. Kemudian di surah Al-Baqarah 196 disebutkan wa atimul hajja wal umrata lillah dan sempurnakanlah haji dan umroh hanya bagi Allah, fa in usirtum famastaysara minal hadi. Nah, disebut di sini al-hadiyu ya. Nah, jika ibadah haji itu sudah dilaksanakan, maka disembelihlah hewan kurban oleh jemaah ibadah haji, disebut sembelihan hadiyu. Kemudian di dalam hadis disebutkan, bagi orang yang tidak berangkat haji, maka menyembelih di kampung masing-masing, disebutnya udhiyah. Rasulullah SAW bersabda, al-fitru yaumat tuftirun. Idul Fitri adalah hari orang-orang makan.
hari makan-makan Idul Fitri. Tidak boleh saum di hari Idul Fitri. Wal adha dan Idul Adha yaumatudohun, hari menyembelih. Nah ini adha ya, udhiyah itu disebut sembelihan di dalam hadis. Kemudian terakhir di hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah SAW juga mengakikahi. Tuh ya. Rasulullah SAW mengakikahi Anil Hasan wal Husain, kepada dua cucunya, Hasan dan Husain, Ibn Ali ya, kedua putra Ibna Ali, dua putra Ali. Wa khotanahuma, dan menghitan keduanya, langsung disunat nih, lisabati ayamin, pada hari ketujuh ya. Jadi akikah itu hari ketujuh. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 67, likulli ummatin ja'alna mansakan nasikuhu fala yunazi'unnaka fil amri wad'u ila rabbik innaka la'ala hudam mustaqim. Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan, termasuk ibadah kurban. Maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau Muhammad dalam urusan syariat ini. Dan serulah mereka kepada Tuhanmu, sungguh engkau Muhammad berada di jalan yang lurus. Tuh, ini ada petunjuk di surah Al-Hajj ayat 67 bahwa umat-umat terdahulu memiliki syariat-syariat tersendiri, termasuk ibadah kurban. Kemudian di dalam surah Al-Hajj ayat 34, Allah berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallah. Bagi setiap umat kami syariatkan penyembelihan kurban ini, supaya mereka menyebut nama Allah ala ma razaqahum, terhadap apa yang dirizkikan kepada mereka, min bahimatil an'am, daripada hewan ternak. Tuh ya. Jadi ada syariat pengorbanan terkait dengan hewan ternak. Nah, fa ilahukum ilahu wahid, maka Tuhanmu adalah Tuhan yang esa, falahu aslimu, berserah dirilah kamu kepadanya, wabasyiril mukhbitin, dan sampaikanlah kabar gembira olehmu Muhammad kepada orang-orang yang tunduk patuh. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa syariat ibadah kurban terkait pengorbanan hewan ternak sudah ada dari dulu ya, setiap umat itu, dan tujuannya adalah supaya berzikir kepada Allah, supaya ingat kepada Allah, supaya taat kepada Allah ala ma razaqahum, terkait apa yang sudah dirizkikan kepada mereka. Jadi ibadah kurban itu menguji kemampuan kita dalam mengelola rezeki, mengelola apa yang Allah berikan ya. Jadi kemampuan mengelola, kecerdasan memanage rezeki yang telah Allah berikan, bisa tidak kita mengatur ya, supaya setiap Idul Adha kita bisa berkurban, kita bisa membeli saham ya untuk kurban sembelihan yang kita lakukan atas dasar zikir kepada Allah. Ini tujuannya. Jadi bagi orang yang belum bisa mengatur, memanage rezeki yang Allah berikan, tidak mungkin bisa berkurban ya. Karena membutuhkan keimanan, membutuhkan ilmu, membutuhkan kesabaran dalam pengamalannya supaya bisa mengelola rezeki sesuai dengan yang Allah ridhoi. Makanya dulu para sahabat ketika Nabi Muhammad SAW memerintah berkurban, di tahun pertama ya, perintah syariat kurban itu, yaitu tahun ketiga di Madinah, yang berkurban itu masih sedikit ya, karena orang-orang yang menyembelih udhiyah itu hanya orang yang memiliki hewan ternak saja, orang-orang kaya di antara para sahabat yang berkurban. Tetapi di tahun-tahun berikutnya terus kurbani itu bertambah banyak sampai dalam waktu 3 tahun ya. Di tahun ketiga pensyariatan kurban, hampir seluruh rumah di Madinah itu berkurban. Jadi Rasulullah SAW berhasil membuat perubahan ya
dari pola pikir para sahabat yang asalnya serba materialistik menjadi apapun, bagaimanapun dunia ini, akhirat tetap jauh lebih baik. Jadi dalam waktu tempo 3 tahun saja, para sahabat berhasil memanage rezeki yang Allah berikan, ini kuncinya ya. Nah, beda dengan di zaman kita. Kalau di kita, wah sudah berapa puluh tahun, tetap saja yang berkurban itu orang yang sama. Kemana yang lain ya? Tidak ada kemauan, tahun depan saya harus bisa berkurban. Kalau para sahabat begitu. Karena masalah memanage rezeki, semua orang juga melakukannya. Bukan masalah kaya atau miskin. Orang miskin pun kalau ada keinginan untuk berkurban, mereka bisa berkurban, akan dimampukan oleh Allah ya. Dihilangkan kemiskinannya, maka dimampukan oleh Allah. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Meskipun sehari-harinya beliau memilih untuk mencukupkan diri serba kekurangan, ya, Nabi itu sering lapar. Kalau makan tidak pernah kenyang, kata Siti Aisyah. Jarang sekali makan enak. Tidur saja di alas karpet atau samak begitu ya, yang rusak, yang butut, yang jelek. Nabi itu sehari-harinya mencukupkan diri ya, takolul ya, mencukupkan diri dengan sesuatu yang sedikit. Tetapi ketika ada peluang ibadah, Idul Adha misalkan ada peluang beribadah kurban, Nabi SAW mendadak jadi orang kaya. Ya, mendadak jadi kaya raya. Nabi Muhammad SAW menyembelih pernah dalam satu Idul Adha itu sampai ratusan ekor unta. Jadi Nabi mah sehari-hari berkecukupan ya, ya bisa dikatakan tidak punya kelebihan harta, tetapi ketika ada peluang beribadah mendadak jadi orang kaya, mendadak mampu ya. Nabi itu orangnya berpikiran bahwa akhirat itu lebih diutamakan. Nah, kalau di kita suka terbalik ya. Sehari-hari kaya begitu ya. Sehari-hari ingin royal, sehari-hari ingin enak, tetapi ketika ada peluang beribadah mendadak miskin gitu ya. Terbalik. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini kurban di zaman Nabi Adam. Tadi sudah dibacakan ya, Al-Maidah ayat 27. Maka Allah berfirman, "Fatuqub bila min ahadihima", Allah menerima satu di antara dua kurban itu. Walam yutaqabbal minal akhar, dan Allah tidak menerima yang lain. Jadi dari dua pengorbanan anak Nabi Adam, satu diterima, satu ditolak. Maka yang ditolak merasa iri kepada yang diterima. Ola yang ditolak ya. Qabil berkata, la aqtulannaka, akan kubunuh engkau. Qala Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa ya. Nah, itu di zaman Nabi Adam udah masyhur lah ya. Kisahnya. Setelah Adam pun ada, nanti Nabi Idris bagaimana? Adam, Idris, Nuh, Hud begitu ya. Soleh sampai Nabi Ibrahim, semuanya sudah berkurban ya. Bahkan Nabi Idris pun meskipun data secara detailnya di dalam Quran tidak disebutkan, tetapi masuk ini dalil umum ya, surat Al-Hajj ayat 34 bahwa Allah menyebut likulli umatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallahi ala marzaqahum minal bahimatil an'am. Jadi Nabi Idris pun syariatnya terwadahi dengan ayat ini ya. Artinya Nabi Idris pun dulu berkurban. Para ulama ahli tafsir menjelaskan di zaman Nabi Idris disunahkan ya beberapa syariat ya, termasuk ibadah kurban. Jadi Nabi Idris itu dulu mengajarkan beragama ya, berserah diri kepada Allah, mengesahkan Allah, bertauhid, membersihkan jiwa dari siksa akhirat dengan cara beramal soleh, bersifat zuhud ya. Zuhud itu mengatur dunia, bukan diatur oleh dunia, itu zuhud. Jadi zuhud itu engkau meletakkan dunia di tanganmu, bukan di hatimu. Jadi orang zuhud sudah pandai mengelola harta, sudah pandai mengelola rezeki. Zuhud itu bukan berarti harus miskin. Zuhud itu juga bisa dilakukan oleh orang kaya. Karena zuhud adalah masalah bagaimana mengkonsumsi, bukan bagaimana memiliki.
Jadi Islam tidak mengatur bapak dan ibu sekaya apa silahkan. Tetapi nanti yang disoroti ya, kekayaan itu dari mana kan harus halal, dan bagaimana bapak dan ibu mengkonsumsi kekayaan. Orang juhud tidak banyak dikonsumsi kekayaannya ya. Kekayaannya hanya dikonsumsi sebatas terpenuhi kebutuhan dasar saja. Makan ya makan saja begitu. Berasnya ya beras sama dengan orang lain. Ya, lauk pauknya ya lauk pauk seadanya yang normal saja. Nubah sajan ya, tidak usah yang mewah begitu. Itulah orang juhud. Padahal dia mampu, padahal dia kaya raya, ya. Jadi juhud itu bukan harus miskin, ya. Juhud itu bukan harus miskin. Ada orang kaya tapi bersikap juhud. Contohnya ya para sahabat misalkan Abu Bakar ya, kemudian sahabat Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf. Ketiga sahabat mulia ini radhiyallahu anhum ajmain. Mereka orang yang sangat kaya raya, tetapi mereka adalah orang-orang yang juhud. Ya. Kemudian Nabi Idris juga diperintah adil, diperintah saum pada hari-hari tertentu, diperintah juga berzakat, ya. Ada itu, berjihad, jihad itu sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Nah, dan Nabi Idris pun ditentukan hari-hari rayanya pada waktu-waktu tertentu serta ditentukan syariat berkurban. Kemudian nanti di masa Nabi Nuh juga sama ya, terwadahi oleh dalil secara umum Al-Hajj 34 bahwa setiap umat sudah berkurban. Jadi di zaman Nabi Nuh pun sama ya, ada pengorbanannya, cuma tidak dijelaskan secara detail. Nah, nanti di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam barulah di sini syariat pengorbanan itu dijelaskan panjang lebar oleh Quran, bahwa Nabi Ibrahim adalah pribadi yang berhasil mengorbankan segala macam yang beliau cintai, termasuk anaknya sendiri. Di dalam surah As-Saffat ayat 102, Allah berfirman, "Falamma balago ma'ahu sa'ya," ketika anaknya itu beranjak dewasa, Ibrahim memanggilnya, "Qala ya bunayya, wahai anakku, inni arofil manami, aku bermimpi, anni adbahuka, bahwa aku menyembelihmu. Fangdur madza taro, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu, apa yang kamu pikirkan." Qala, anak Ibrahim itu menjawab, "Ya abati, wahai ayahku tersayang, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sobirin. Engkau akan mendapati aku insya Allah termasuk orang-orang yang sabar." Berarti anak Nabi Ibrahim ini sangat soleh ya, sangat soleh. Bayangkan kalau kita bapak ibu ya berbicara kepada anak sendiri seperti ini, "Jang, bapak ngimpi mencit ujang." Wah, si gana anak orang mah kabur banyak. Si bapak gelo cenah. Nah, kenapa? Karena mimpi kita bukan wahyu. Gitu ya. Bisa jadi kita bermimpi seperti itu karena teu bacaan tah ulemna. Tetapi kalau Nabi Ibrahim masuk pada kaidah ru'yatul anbiya al wahyu. Mimpi para nabi itu adalah wahyu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di masa Nabi Ibrahim inilah putra Ibrahim disembelih lalu dijadikan simbol pengorbanan ya. Nanti ada perbedaan pendapat antara dunia Islam dengan ahli kitab. Orang Islam, para ulama ahli tafsir kebanyakan ya berpendapat mayoritas bahwa yang disembelih ini adalah putra Nabi Ibrahim yang bernama Ismail alaihissalam. Tetapi nanti kalau kita memeriksa di dalam kitab Yahudi, di dalam kitab Nasrani, bahwa yang disembelih itu bukan Ismail, tetapi Nabi Ishak ya, Nabi Ishak. Tentu saja kita tidak ada masalah apakah yang disembelih itu Ismail ataukah Ishak. Bagi kita umat Islam tidak jadi masalah karena kita menghormati kedua-duanya. Kita menghormati Ismail, kita juga menghormati Ishak alaihi wassalam, ya, tidak ada masalah bagi kita. Karena bukan itu esensi kurban, ya. Siapapun yang disembelih silahkan.
Tetapi wacana ini menjadi masalah besar bagi saudara-saudara kita orang Yahudi dan saudara-saudara kita orang Nasrani. Karena ya mereka menginginkan bahwa yang mengalami peristiwa mulia ini adalah bapak moyang mereka, yakni Nabi Ishak, bukan Nabi Ismail yang merupakan bapak moyang bangsa Arab, ya. Nah, di sini masuk kepada Nabi Musa. Nah, Nabi Musa juga sama ya, terwadahi dengan dalil umum. Setiap umat mendapat syariat penyembelihan. Nah, tetapi ada yang unik di zaman Nabi Musa terkait dengan nasib atau kisah Bani Israel, bahwa Nabi Musa ketika memimpin Bani Israel keluar dari Mesir, setelah selamat, maka terjadi nih penyembelihan. Tetapi penyembelihan ini tidak semata-mata dilakukan untuk berkurban, ya. Beda yang disoroti oleh Quran, di zaman Nabi Musa justru penyembelihan untuk mengungkap tragedi pembunuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Musa berkata kepada kaumnya. Saat itu kaumnya sedang kebingungan karena terjadi tragedi pembunuhan dan orang-orang saling berselisih paham terhadap siapa yang membunuh, siapa pelakunya, siapa orang yang sudah menghilangkan nyawa si korban. Maka mereka mengadukan masalah ini kepada Nabi Musa, dan karena Nabi Musa adalah seorang nabi dan rasul, ya, mereka memohon doa kepada Nabi Musa. Setelah Nabi Musa berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, ya. Dan perintah itu disampaikan oleh Nabi Musa kepada Bani Israel. Ini wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Musa alaihi salam bersabda kepada kaumnya bahwasanya Allah perintahkan kepada kalian untuk menyembelih kambing betina, sapi betina, ya. Nah, di sini Nabi Musa tidak terlalu mengedepankan dirinya. Jadi Nabi Musa tidak mengatakan saya yang akan membereskan masalah perselisihan kalian, tidak. Nabi Musa mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah. Jadi Allah yang perintah ini. Makanya ini bukan syariat secara permanen Nabi Musa, ya, bisa menghidupkan orang mati dengan sembelihan kurban, sembelihan sapi betina, bukan begitu. Tapi di sini Nabi Musa alaihissalam ya mengedepankan peran Allah. Nanti konsekuensinya ketika Nabi Musa sudah tidak ada, kalau ya misalkan terjadi lagi kasus yang sama, maka tidak serta-merta mereka langsung menyembelih sapi. Ya, karena ini mukjizat yang Allah berikan melalui Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika sapi itu disembelih, ya, diperintah untuk disembelih, Bani Israel malah mengatakan, qalu atattakhiduna huzuwan, apa kamu mempermainkan kami, wahai Musa? Qala, Nabi Musa menjawab, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari termasuk ya, dari orang-orang yang bodoh, yang jahil. Jahil itu tidak berilmu, gitu ya. Nah, maka ketika sapi itu disembelih setelah sekian banyak pertanyaan-pertanyaan, ya, dari Bani Israel terkait ciri-ciri sapi, ya, dan segala macamnya, tentu saja mereka bertanya bukan untuk mencari data, tetapi mereka bertanya untuk menghindari perintah. Nah, haroream, gitunya, haroream. Jika putra bapak ibu misalkan kalau disuruh jang pangmeserkeun baso misalkan. Lalu anak kita mengatakan baso di mana? Nah, mengatakan di mana itu bukan bertanya lokasi, tapi menunjukkan dia malas melakukan. Eta baso dari parapatan mana gitu ya. Emang terus dagang wayah kieu. Nah, itu bukan bertanya apakah sudah berdagang atau tidak, tetapi menunjukkan rasa malas. Begitulah Bani Israel dulu kepada Nabi Musa. Setelah sapi itu disembelih,
Ya tentu saja sapinya sapi biasa, sapi yang disembelih itu pasti mati. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa id qataltum nafsan, ketika kalian membunuh seseorang, fadarotum fiha, lalu berdebat ya, saling bantah membantah tentang siapa yang membunuhnya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan terkait dengan identitas si pelaku, ya, identitas pembunuh. Faqulna daribuhu biba'diha, ya. Allah berfirman, pukulkanlah mayit itu dengan bagian dari sapi tersebut, sapi yang sudah mati. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu mengerti. Jadi yang jenazah yang tidak diketahui pembunuhnya itu dipukulkanlah ke badannya bagian dari sapi. Apanya saja tidak dijelaskan di sini. Lalu setelah dipukulkan, jenazah itu bangkit dan menunjuk siapa pembunuhnya. Itulah cara Allah membongkar ya kebohongan orang-orang Bani Israel ketika berdebat tentang tragedi pembunuhan. Nah, ada juga Al-Quran menyoroti terkait dengan kurban Bani Israel yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari mana kita tahu? Dari surah Ali Imran ayat 183, ketika Bani Israel menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan, alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tina bi kurbanin ta'kuluhun nar. Kata orang Yahudi kepada Nabi, sungguh Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak dulu beriman kepada seorang rasul. Ya, takutnya nanti hanya mengaku-ngaku saja, bukan rasul yang asli, ini rasul yang palsu, jangan-jangan palsu, kami tidak mau. Ya, bagaimana cara supaya mereka mau beriman? Kata Bani Israel, kata orang Yahudi, ya, hatta ya'ti nabi kurbanin ta'kuluhun nar, sampai rasul itu mendatangkan kepada kami kurban yang ta'kuluhun naru, yang dimakan api, gitu. Jadi dulu Bani Israel itu berkurban di atas bukit, kalau kurbannya diterima, kurban itu disambar oleh petir, ya, dimakan api dan terbakar. Makanya mereka suka menyebutnya korban bakaran, begitu ya, korban bakaran. Qul, katakanlah. Jadi ini Bani Israel, orang Yahudi, menagih bukti kepada Rasulullah. Mana buktinya kalau Rasul bisa berkurban dan kubarnya disambar api, begitu ya. Qul, Allah berfirman, qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat. Sungguh dulu sudah datang rasul-rasul sebelum Muhammad kepada Bani Israel yang datang membawa al-bayyinat, keterangan, ya. Tetapi Bani Israel tidak serta-merta mau mengikuti. Wabilladzi qultum, ya, dan mereka datang para nabi dan rasul itu billadzi qultum, dengan apa yang kamu temukan. Dengan apa yang kamu katakan, ya, bahwasanya ada kurban yang dimakan api itu. Wabilladzi qultum, ya. Falima qataltumuhum, maka kenapa dulu meskipun ada nabi-nabi di kalangan Bani Israel yang kurbannya dimakan api, tetap saja kamu membunuhnya. Kenapa kamu membunuh para nabi, membunuh mereka semua? In kuntum shodiqin, padahal kamu merasa benar. Jadi kalau sekarang orang Yahudi mengatakan kepada Nabi Muhammad, kami tidak akan beriman kepada Muhammad sebelum Muhammad mendatangkan kurban yang disambar api. Allah menjawab, dulu Nabi dan Rasul sudah banyak yang datang kepadamu dengan kurban yang dimakan api. Ya, dengan kurban yang dimakan. Tetapi kamu tetap membunuh mereka. Jadi keinginan orang Yahudi kepada Nabi Muhammad ini tidak diizinkan oleh Allah. Karena diizinkan pun, meskipun Nabi Muhammad nanti memperlihatkan kurban yang dimakan api, mereka tetap tidak akan beriman. Gitu.
Nah ini nanti kurban Nabi Zakaria dan Nabi Yahya juga sama. Mohon maaf ini datanya belum masuk ya. Jadi Nabi Yahya dan Nabi Zakaria pun di dalam kitab tafsir dijelaskan mereka berkurban ya, kemudian disambar api. Nah, lalu masuklah ke zaman Nabi Isa. Nabi Isa pun punya syariat kurban ya, meskipun tidak dijelaskan detail di dalam Quran. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, masuklah ke zaman sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Nah, di zaman tradisi Arab jahiliyah ini juga ada syariat kurban. Orang Arab jahiliyah itu masih melaksanakan penyembelihan kurban sebelum Nabi Muhammad lahir. Dan ketika disembelih, maka darahnya itu diciprat-cipratkan ke dinding Ka'bah, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hajj ayat 37. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Kenapa harus diciprat-cipratkan kepada dinding Ka'bah? Allah tidak butuh darahnya, tidak butuh juga dagingnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu. Ya. Jadi di sini disebutkan bahwa Allah tidak butuh daging dan darahnya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nah, kemudian bangsa Arab jahiliyah pun memiliki istilah-istilah khusus, istilah khusus untuk ibadah kurban. Nah, ini surah Al-Maidah ayat 103. Silakan dibaca dulu ya. Al-Maidah 103 sebentar. Ya, ini surah Al-Maidah 103 mengatakan Allah berfirman, "Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadziba wa aktsaruhum la yaqilun." Allah itu tidak mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah dan ham. Ini istilah-istilah pengorbanan di zaman jahiliyah, ya. Ada unta yang diabur di lembah tertentu tidak boleh disembeli. Ada unta yang sudah menghamili berapa betina begitu, ya, sembelihannya istimewa dan seterusnya. Itu mereka punya istilah tersendiri dan Allah mengatakan itu bukan syariat yang Allah tetapkan. Walakinnalladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadziba, itu adalah orang kafir yang membuat-buat kedustaan ya atas nama Allah. Wa aktsaruhum la yaqilun, dan kebanyakan orang kafir yang membuat-buat syariat yang ditambah-tambah seperti itu, mereka sebetulnya tidak paham. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nanti juga ada kisah kakek Nabi ya, Abdul Muthalib ini terkenal dengan nadarnya itu ya, nadar mau menyembelih ayahanda Rasulullah yaitu Abdullah. Tetapi tidak jadi ya, diganti nadarnya itu dengan menyembelih ratusan ekor unta. Nah, jadi bapak Nabi itu hampir juga disembelih. Makanya Nabi Muhammad SAW itu dikenal dengan sebutan anak dari dua orang yang hampir disembelih, atau disebut Ibnu Dzabihain ya. Ibnu Dzabihain itu putra dari dua disembelih. Dulu Nabi Ismail hampir disembelih ya oleh Nabi Ibrahim. Bapak Nabi Muhammad pun Abdullah juga hampir disembelih ya. Nah, maka masuk ke zaman Nabi Muhammad SAW tentu saja di surah Al-Kautsar. Nanti insya Allah kita bahas secara detail ya terkait dengan rahasia surah Al-Kautsar. Karena surah Al-Kautsar ini mengandung makna yang dalam, padahal ayatnya sangat pendek ya. Ada 3 ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami sudah memberikanmu Al-Kautsar. Ya, sering diartikan nikmat yang banyak ataupun nama telaga di surga ya. Artinya sesuatu yang istimewa diberikan kepada Rasulullah, maka Rasul jangan hiraukan orang-orang kafir yang mengolok-olok
Fasholli li rabbika wanhar, ya. Ini perintah kepada Rasul untuk supaya jangan dipikirkan orang-orang yang mengolok-olok itu, silah kamu sholat saja. Sholat li rabbika bagi Tuhanmu, wanhar dan menyembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang mengolok-olok kamu itu dialah yang terputus nasabnya. Karena orang yang mengolok-olok ini di dalam tafsir disebutkan namanya Al-As bin Wa'il. Dia mengolok-olok Nabi dengan mengatakan Muhammad al-Abtar, Muhammad al-Abtar. Muhammad itu terputus garis keturunannya karena putra laki-laki Rasul semuanya wafat, ya. 1 Qasim, 2 Abdullah, 3 Ibrahim. Makanya Nabi Muhammad dianggap tidak punya penerus keturunan. Maka dihina dengan sebutan abtar. Orang yang terputus keturunannya, begitu nasabnya. Secara bahasa al-abtar itu hewan yang terputus ekornya. Nah, nanti dibahaslah lebih detail tentang surah Al-Kautsar. Jadi ada keajaiban, apa rahasia ya yang terpendam di ayat pertama tentang Al-Kautsar terkait dengan para pelaku pelanggaran ya di dalam syariat agama yang nanti akan diusir di lembah Al-Kautsar oleh malaikat. Juga ada konsep tentang sembelihan nahar nanti ya, bahwasanya sembelihan disebut nahar ya di sini. Ini terkait dengan ibadah personal. Makanya Bapak Ibu membaca inna sholati wa nusuki, kan begitu. Sesungguhnya sholatku dan sembelihanku. Nah, makanya nusuk itu ibadah sembelihan. Ya, setelah disembelih Allah tidak punya kepentingan. Ya, sudah yang sampai itu ketakwaannya saja. Dagingnya silakan dibagikan, silakan dimakan. Tidak ada syariat untuk supaya misalkan harus dimasak, harus ya dijadikan makanan tertentu, tidak ada. Sudah syariat itu sampai menyembelih saja. Kita mengorbankan apa yang kita cintai untuk dipersembahkan kepada Allah ya sebagai kurban, bentuk pendekatan diri, dan Allah tidak butuh materinya. Yang Allah butuhkan adalah pengorbanan kita, bukti bahwa kita mencintai Allah. Nah, yang ketiga nanti konsep al-abtar ya, konsep mandul di dalam Quran. Nah, ini kurban di zaman Rasulullah SAW. Itu disebut ya di surah Al-Hajj nanti ayat 36, Allah menjelaskan secara detail bagaimana unta-unta yang dikurbankan itu disembelih ya, supaya Allah ridho kepada kita ya, dan setelah unta itu mati Allah tidak punya kebutuhan apa-apa, silahkan dimakan saja. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan unta-unta itu nanti budena itu termasuk sapi ya, golongan hewan-hewan besar yang bisa disembelih oleh maksimal 7 orang begitu. Itu maksimal ya, batas maksimum 7 orang itu. Bukan syarat sahnya. Bukan sapi itu harus oleh 7 orang, bukan begitu. Batas maksimum boleh sampai 7 orang. Bukan harus 7, tapi boleh sampai 7. Jadi boleh tidak sapi itu disembelih oleh 1 orang? Boleh ya. Oleh 2, 3 ya, di bawah 7 boleh, baik. Atau misalkan 1 orang malah 7 sapi, nah itu lebih bagus. Jadi bukan syarat ya, 7 orang itu hanya batas maksimum. Nah, disebutkan oleh Allah dan unta-unta atau termasuk juga sapi, itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Tuh, Idul Adha itu syiar agama Allah, makanya kita harus mengagungkannya. Jadi nanti diancam orang yang mampu tapi tidak menyembelih. Ya, ada ancamannya nanti di akhir hadis dari Rasulullah SAW. Fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf. Ya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri ya. Karena unta begitu, unta ini disembelih dalam keadaan berdiri ya, langsung dibacok lehernya. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa'at imul qani'a wal mu'tar. Maka ketika unta yang berdiri itu sudah ya disembelih dan sudah merebah ya, badannya itu sudah tergeletak lalu mati, maka makanlah
sebagiannya, jangan semuanya ya, bagikan juga kepada orang lain. Karena di sini ada perintah wa at'imu, dan berikanlah makanannya. Beri makan al-qani'a wal mu'taro, yaitu orang yang minta-minta ya, yang ingin dibagi atau yang merasa cukup, maksudnya yang tidak meminta-minta. Jadi al-qani itu adalah orang yang mencukupkan diri, dia butuh tetapi tidak meminta-minta ya, atau orang yang al-muqtar ya, orang yang meminta untuk diberi. Jadi boleh daging kurban itu dibagikan kepada orang miskin, kepada orang yang mampu, silahkan ya. Tidak harus kepada orang fakir ya, tidak. Ya, orang fakir diberi, orang mampu pun boleh diberi ya. Demikianlah dzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Kami tundukkan hewan-hewan itu untukmu supaya kamu bersyukur. Bersyukur itu adalah melaksanakan ibadah. Nah, itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah terkait dengan kurban dalam sejarah ya. Nah, kita lihat kembali kepada keluarga Nabi Ibrahim. Pandangan Yahudi dan Nasrani menyebutkan bahwa putra Ibrahim yang dikurbankan itu Ishak. Ini ayatnya ya. Sefer Bereshit pasal 22 ayat kedua. Disebutkan di sini Faye Omer, maka Tuhan berfirman, Kehna ya, kahna et beneha. Ambillah anakmu itu, et yehideha, yang satu-satunya itu anak tunggal, asher ahabata, yang engkau cintai, et Ishak, yakni Ishak tuh. Jadi di sini disebut Ishak begitu ya. Nah, maka Ishak dikorbankan menurut Yahudi dan Nasrani, dan dikorbankannya di tanah Moriah. Jadi bukan di Arab ya, bukan di Mekah, tapi di tanah Moriah. Nah, di sini kita harus kritisi. Kalau para ulama Islam membaca Al-Quran, ya berpendapat bahwa yang disembelih itu Nabi Ismail. Karena di dalam surat As-Saffat tadi ya, setelah Ibrahim itu berbincang-bincang dengan putranya yang soleh, yang sabar tadi, untuk menyembelihnya dan putranya bersedia, nanti setelah kisah itu, Ishak itu baru lahir. Makanya menurut tradisi ulama Islam, yang disembelih itu pasti Ismail, kakaknya, bukan Ishak, adiknya, karena Ishak baru lahir setelah ya peristiwa itu baru disebut begitu ya, setelah peristiwa penyembelihan. Meskipun ada juga ulama ahli tafsir di dunia Islam yang berpendapat bahwa itu Ishak, ada ya, seperti di dalam tafsir Imam At-Tabari. Nah, disuguhkan oleh Imam At-Tabari dua pendapat. Pendapat ulama yang menyebut itu Ismail dan yang menyebut itu Ishak. Artinya bagi kita umat Islam tidak jadi masalah siapa yang mau disembelihkan. Yang mau disembelih itu siapa? Ismail atau Ishak, tidak jadi masalah. Kita ini menghormati keduanya. Kita menyebut doa alaihi salam di belakang nama Ismail dan nama Ishak. Dua-duanya kita tidak ada masalah. Tetapi ini jadi masalah bagi Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani tidak sudi kalau Nabi yang menjadi putra Nabi Ibrahim ini yang mengalami peristiwa agung penyembelihan itu adalah Ismail. Yang mana Ismail itu merupakan bapak moyangnya Nabi Muhammad SAW. Bapak moyangnya orang-orang Arab. Mereka tidak mau mengakui. Makanya mereka menyebut ini Ishak, begitu, bapak mereka sendiri. Nah, kita bisa kritisi di sini. Di ayat ini disebut anakmu yang tunggal, ya. Tunggal. Apa itu anak tunggal? Kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak tunggal berarti anak kandung satu-satunya. Dengan kata lain, cuma ada satu anak saat itu, begitu, ya. Jadi anak tunggal teh anak kandung satu-satunya saat itu. Maka satu-satunya yang berpeluang menjadi anak tunggal itu haruslah anak sulung, anak pertama, si cikal, ya, yang mengalami status sebagai anak tunggal itu anak pertama. Ketika dia lahir belum ada anak yang lain, maka dia menjadi anak tunggal. Contoh misalkan saya sendiri, saya adalah anak sulung, anak pertama.
saya mengalami masa sebagai anak tunggal dari ibu bapak, ya, sebagai anak tunggal selama kurang lebih 5 tahun sebelum adik saya lahir. Tetapi ketika adik lahir, adik saya tidak mengalami masa sebagai anak tunggal karena ketika lahir sudah ada saya, ya, saya sudah lahir lebih dulu. Jadi anak kedua Nabi Ishak alaihissalam tidak mungkin jadi anak tunggal karena ketika lahir Ismail kan sudah ada, ya, Ismail sudah ada. Nah, maka harus dikonfirmasi, harus diidentifikasi siapakah anak Nabi Ibrahim yang pertama kali lahir. Nah, ini sebagai penutup, ya, ayat pembuktian saja. Kalau dijawab dengan akidah umat Islam, sebetulnya mudah kan, ya, karena kita beranggapan bahwa Ismail adalah putra pertama Ibrahim. Jadi yang disembelih pasti Ismail. Gampang bagi kita. Karena kan Ismail lahir dari Siti Hajar, ya. Karena Hajar disuruh dinikahi itu oleh Siti Sarah. Karena Siti Sarah tidak kunjung punya anak, begitu. Tetapi jawaban seperti ini tidak bisa, ya, dikemukakan kepada saudara kita orang Yahudi dan Nasrani. Makanya kita coba untuk menjawab dengan kitab yang mereka pegang. Kitab Torah, ya. Di Sefer Bereshit pasal 16 ayat 16 kita lacak kapankah Ismail lahir dan kapankah Ishak lahir. Disebutkan di pasal ini di ayat ke-16, Ve Avram ben Shemonim Shannah Ve Shishanim, dan Ibrahim berumur 80 ditambah 6 tahun, ya. Beledet Hagar et Ismail Abram, ketika Hajar melahirkan Ismail bagi Abraham. Jadi ketika Nabi Ismail lahir dari Siti Hajar, maka Ibrahim saat itu berumur 86 tahun. Tetapi di pasal yang lain, yaitu di pasal 21 ayat ke-5, dikatakan Ve Abram, adapun Abraham ben Me'at Sanah berumur 100 tahun ketika Yitzhak, ya, behi walid lo et Yitzhak benu, ketika Ishak anaknya lahir baginya. Nah, di sini jelas bahwa ketika Nabi Ishak lahir, Ibrahim sudah berumur 100 tahun. Sedangkan ketika Ismail lahir, Ibrahim baru berumur 86 tahun. Berarti secara matematis, secara kronologis, yang lebih dulu lahir pastilah Nabi Ismail. Karena saat itu umur Ibrahim baru 86. Ya, berarti yang mengalami masa-masa sebagai anak tunggal itu pastilah Nabi Ismail alaihissalam. Jadi firman Tuhan yang mereka anggap sebagai perintah untuk berkurban kepada Ibrahim di Sefer Bereshit 22 ayat kedua tadi ini, ya, yang disebut kahna et beneha et yehedeha asher ahabeta, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Tidak mungkin Ishak, begitu, ya. Tidak mungkin Ishak. Nah, di sini harus Ismail, tetapi ada tulisan et Yitzhak, yakni Ishak. Nah, kita boleh mengkritisi lah. Tentu saja masih dalam wilayah diskusi, ya, bukan sentimen pribadi, begitu. Wilayah diskusi akademik. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, terakhir ada hadis dari Rasulullah SAW terkait orang yang tidak mau berkurban. Jadi kurban adalah ibadah yang klasik, ya, sudah dimulai dari sejak zaman Nabi Adam. Intinya, tujuannya adalah menguji seorang hamba sejauh mana kecintaannya kepada Allah, supaya dia membuktikan dengan kepandaiannya mengatur rezeki yang Allah berikan, ya, supaya dia berzikir mengingat Allah, ya, mempersembahkan apa yang terbaik yang pernah Allah rezekikan untuk dipersembahkan kepada Allah dalam rangka berkurban, mendekatkan diri. Nah, ketika orang yang sudah mampu diberikan rezeki oleh Allah tapi tidak mau menyembelih, tidak mau berkurban, maka Rasulullah SAW sudah memberikan peringatan. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu sa'atun walam yudohi fala yaqrobanna musallana.
Man kana lahu sa'atun, barang siapa yang memiliki keluasaan, walam yudohi, tapi tidak menyembelih, tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, janganlah mendekati tempat sholat kamu itu. Jadi Nabi tidak mau kenal kepada orang Islam yang mampu menyembelih tapi tidak berkurban, ya. Ancamannya sampai fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat sholat kami. Waduh, ini kan bentuk apa ya? Pengusiran, ya. Bahwa Nabi tidak mau kenal kepada orang yang mampu tapi tidak berkurban. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sekian mungkin yang bisa disampaikan, sedikit data terkait dengan kurban dan sejarah, ya. Intinya tadi sudah disebutkan. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk senantiasa istiqomah. Ya, istiqomah itu artinya konsekuen, ya. Ada aral merintang, ada halangan rintangan apapun tidak menjadi halangan. Ketika kita masih mampu, kita usahakan untuk berkurban, ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi, terutama di dalam ibadah kurban yang akan kita hadapi ya sebentar lagi, ya. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di dalam kajian-kajian yang lain, insya Allah nanti membahas tema-tema yang lain, ya, insya Allah. Sekian yang bisa disampaikan, saya tutup dengan doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dalam genggam